Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan hasil pembahasan kami terkait kiprah akuntansi publik untuk negara. Kelompok kami beranggotakan Elvinia Irma Haryadi, Gea Angelin, Salsabila Nur Febrianinda, dan Siti Rahmadanti. Memberdayakan kantor akuntan publik di daerah. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK berperan sebagai pemeriksaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Peran BPK ini apabila berjalan dengan baik, tentunya akan memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BPK akan memberikan kontrol terhadap penyalahgunaan atau tata kelola negara yang buruk. Meski demikian, BPK tidak dapat bekerja sendiri karena cakupan wilayahnya yang luas, yaitu seluruh Indonesia. Maka atas dasar inilah, BPK menggandeng sejumlah kantor akuntan publik untuk bekerja sama sebagai mitra BPK. Untuk memahami urgensi peran KAP sebagai mitra kerja BPK dalam lingkup audit, berikut penjelasannya. Ini merupakan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Hari Azhar Aziz. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Hari Azhar Aziz selaku Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gea Angelin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hasil dari wawancara tersebut. Yang pertama, sejauh ini apa kendala BPK dalam melaksanakan tugas? Dalam suatu daerah, idealnya untuk melakukan satu pemeriksaan itu 5-6 auditor per kabupaten atau kota. Sedangkan untuk provinsinya 7-8 auditor. Tetapi rata-rata untuk melakukan satu pemeriksaan itu 2-3 auditor per kabupaten dan 3-4 auditor di tiap provinsi. Untuk saat ini, BPK memiliki 3.300 auditor dan 3.000 pegawai lain sebagai pendukung. Yang mana BPK memerlukan 1.500 auditor lagi. Hal tersebut merupakan kendala bagi BPK dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, bagaimana standar pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK? Standar pemeriksaan keuangan yang BPK lakukan sama halnya dengan negara lain. Mereka memiliki berbagai tingkatan. Yang pertama yaitu junior, yang kedua senior, yang ketiga pengendali teknis, yang keempat pengendali mutu. Satu tingkat ke tingkat lainnya harus mengikuti diklat, pendidikan, dan pelatihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Rahmadanti. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Gea Angelin. Dilihat dari segi penerapan standar, BPK Indonesia dianggap sangat baik oleh penilaian sejumlah BPK luar negeri, seperti pada tahun 2004 oleh BPK Belanda, pada tahun 2009 oleh BPK New Zealand, dan pada tahun 2014 oleh BPK Polandia. Saat ini, BPK sedang mengembangkan unit pengaduan informasi masyarakat, keamanan pelapor terjamin, dan akan ada reward nantinya. Bagaimana dengan kemitraan BPK dengan KAP? Sekitar 10 atau 11 KAP yang menjadi mitra BPK. Tugas KAP mengaudit laporan keuangan pemerintah yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 2 atau 3 tahun berturut-turut. BPK berharap peran KAP di daerah lebih banyak sejalan dengan otonomi daerah. BPK ingin mendorong KAP di daerah menjadi berkembang, yang merupakan tugas BPK untuk mendorong governance, dan salah satu upaya yaitu memberdayakan KAP di daerah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Baiklah, saya Salsabila. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yakni dalam isu apakah itu berarti BPK akan membutuhkan KAP lebih banyak sebagai mitra. Kedepannya Indonesia akan diarahkan seperti BPK di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, fungsi BPK dalam mengaudit kinerja pemerintah memiliki presentasi sekitar 90%. Ini merupakan cukup tinggi dan dalam laporan keuangan memiliki presentasi sekitar 10%. Namun pada Indonesia saat ini dalam mengaudit laporan keuangan memiliki presentasi yakni sebesar 55%. Dalam audit kinerjanya memiliki 25%, ya, lalu sebesar 25% lainnya ini untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau bisa disebut juga PDTT.
PDTT ini dimaksudkan seperti laporan audit ke DPR tentang pemilu kepala daerah serentak. Ini biasanya digunakan saat kalau misalnya kita ingin melihat ada tidaknya perilaku korupsi yang terjadi saat pemilu itu berlangsung. Dalam hal ini berarti KAP akan lebih berperan dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah dikala BPK lebih banyak melakukan audit kinerja. Selanjutnya yakni kriteria apa yang harus diperlukan KAP dalam menjalin kemitraan dengan BPK. Kriteria yang harus dilaksanakan ini adalah harus memiliki pemahaman tentang standar keuangan negara. Pemahaman yang dimaksud dalam hal ini adalah bisa berupa pemahaman atas standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemahaman tentang operasional entitas, serta kemampuan dan pengalaman untuk mempraktikkan pertimbangan profesional. Lalu kita masuk bagaimana cara KAP bisa menjalin kemitraan dengan baik. Hal pertama yang dilakukan ini adalah registrasi. BPK membuka kesempatan yang cukup besar untuk para KAP yang akan bermitra. Lalu langkah selanjutnya ini BPK akan melakukan penyaringan terhadap KAP untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya sendiri atau pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Selain melakukan pemeriksaan atas dirinya sendiri ini, ada juga KAP yang akan mengaudit BPK. Tetapi yang melakukan pengauditan ini bukan BPK sendiri, namun ada pihak di luar BPK yang bertugas melakukan pemeriksaan ini. Dalam hal ini perlu persetujuan Komisi 11 DPR. Setelah kita mendapatkan persetujuan dari Komisi 11 DPR ini, lalu KAP yang menjadi mitra dan mengaudit BPK akan dievaluasi setiap tahunnya agar tidak adanya KAP yang melakukan pemeriksaan terhadap BPK selama 2 kali berturut-turut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.